Ketika dalam satu kampung, dalam satu desa ada 2 masjid ataupun 3 masjid, itu yang sah terlebih dahulu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rizki, umur, dan segalanya dalam hidup kita ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang hukum sholat duhur setelah melakukan sholat Jumatnya. Apakah itu diharamkan atau diperbolehkan ya, dan bagaimana pendapat para ulama itu terkait tentang sholat duhur setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, setelah sholat duhur, setelah melaksanakan sholat Jumat, apakah di masjid kalian juga terjadi seperti itu? Sholat Jumat sudah dilaksanakan, terus bangun lagi melaksanakan sholat duhur lagi. Apakah di masjid kalian seperti itu juga? Ya, perlu kita ketahui. Kenapa kok sampai di masjid tertentu melakukan sholat duhur ketika setelah selesai sholat Jumat? Itu pasti ada dasarnya ya. Yang pertama, karena dikhawatirkan itu sholat Jumatnya itu tidak sah ya karena apa, ada beberapa darurat yang perlu diperhatikan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu, sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin atau laki-laki yang sudah balik ya, setiap hari Jumat pada waktu duhur ya, 1 minggu sekali. Tidak usah banyak-banyak melakukan sholat duhur, sholat Jumat itu ya, cukup 1 kali saja dalam sepekan. Nah, ketika seorang sudah melakukan sholat Jumat, maka dia sudah menggugurkan sholat duhurnya, karena sholat Jumat itu adalah bisa mengganti sholat duhur ya. Jadi bagi laki-laki yang sudah melaksanakan sholat Jumat, usahakan tidak usah melaksanakan sholat duhur lagi. Nah, lantas kenapa ada beberapa dari kalangan Imam Syafi'i ya, atau beberapa kalangan dari madhab Syafi'i yang melakukan sholat duhur setelah melakukan sholat Jumat ya? Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukumnya haram ketika seseorang melakukan sholat duhur setelah melakukan sholat Jumat. Itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ada beberapa perselisihan atau khilafiyah pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Ada yang mengatakan diharamkan dan ada yang mengatakan diperbolehkan dengan beberapa catatan, dan ini harus dicatat betul-betul, harus dicatat betul-betul, kita harus mengetahuinya ya, karena kita sebagai kaum muslimin atau kaum laki-laki yang mana setiap hari Jumat pasti melakukan sholat Jumat. Nah, rinciannya yang pertama adalah kenapa sih kok dari beberapa kalangan madhab Syafi'iyah itu melakukan sholat duhur setelah melakukan sholat Jumat ya. Yang pertama itu adalah jamaahnya jumlahnya kurang dari 40 orang. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu ya. Jadi dalam satu masjid itu ternyata setelah dihitung-hitung jamaahnya tidak mencapai 40 orang ya. Katakanlah 39 itu termasuk imam ya, maka itu harus diwajibkan sholat duhur. Nah, sholat duhur itu dinamakan apa? Sholat duhur tersebut adalah dinamakan sholat i'adah ya, atau sholat duhur yang dilakukan setelah sholat Jumat karena beberapa faktor darurat yang ada. Darurat yang pertama tadi adalah jamaah jumlahnya kurang dari 40 ya. Di sini dijelaskan ya, menurut qaul Imam Syafi'i ya, kalau jamaah tetap berpegang kepada pendapat yang rojih itu yang paling baik atau yang paling afsah ya, yang paling afdol ya, bahwa ahli Jumat harus minimal 40 orang. Maka apabila kurang, wajib melakukan sholat i'adah duhur atau sholat duhur setelah melakukan sholat Jumat ya. Kalau berpegang pada qaul qadim Syafi'i atau Imam Syafi'i, pendapat dhaif dalam madhab Syafi'i ya, memadai 4 orang, maka i'adah duhur sunnah hukumnya ya, untuk ikhtiyat atau berhati-hati ya. Jadi di sini menurut qaul dhaif dalam madhab Syafi'i itu diperbolehkan melakukan sholat i'adah duhur atau melakukan sholat duhur setelah melakukan sholat Jumat karena ternyata jumlahnya kurang dari 40.
Nah, yang kedua adalah jumlah masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat ya di desa tersebut lebih dari satu masjid. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan dan yang sering saya lihat itu dalam satu desa ada sampai 2 ataupun 3 masjid. Nah, ini bahayanya seperti ini ya. Dalam satu desa ada 2 sampai 3 masjid ya. Tanpa darurat. Ya, dengan catatan tanpa darurat. Kalau adanya darurat itu tidak masalah, dalam satu desa ada 2 masjid ya, itu tidak masalah. Nah, tapi di sini adanya satu desa dengan 2 masjid itu tanpa darurat. Nah, maka itu harus wajib melaksanakan sholat i'adah duhur ya. Karena di sini dijelaskan Jumat yang sah hanya sholat Jumat yang lebih dulu takbiratul ihramnya, itu menurut qaul madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ya. Jadi ketika dalam satu kampung, dalam satu desa ada 2 masjid ataupun 3 masjid, itu yang sah terlebih dahulu adalah mereka masjid yang takbiratul ihramnya lebih duluan ya. Katakanlah masjid 1, masjid 2, masjid 3 itu adanya bersamaan, tetapi iqomahnya lebih dahulu masjid 2. Nah, itu yang sah. Lah terus lantas bagaimana masjid yang 1 dan masjid yang 3? Ya, itu harus melaksanakan sholat i'adah duhur semuanya termasuk imamnya ya. Jadi berhati-hati ya. Nah, di sini dijelaskan karena apabila dipastikan atau dugaan atau don ya, ad-don diragukan lebih duluan takbiratul ihram Jumat lain, maka wajib melakukan sholat i'adah duhur seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi masjid 2 sudah melaksanakan sholat Jumat dulu atau iqomah terlebih dahulu. Ternyata masjid 1 dan masjid 3 itu berprasangka, aduh, yang lebih dahulu yang mana ini ya? Masjid 2 atau masjid 3, atau mungkin dari jamaah masjid 3 yang iqomah dulu ini yang masjid yang mana, masjid 1 atau masjid 2. Nah, itu semuanya wajib melaksanakan sholat i'adah duhur hanya bagi kalangan Syafi'iyah atau madhab Syafi'i, pengikut madhab Syafi'i. Jadi pada intinya melaksanakan sholat i'adah duhur itu hukumnya haram. Diperbolehkan karena adanya darurat menurut kalangan Syafi'iyah. Yang pertama adalah jamaahnya kurang dari 40 orang, dan yang kedua adalah dalam satu desa lebih dari satu masjid, misalkan 2 ataupun 3 ya. Ini semoga bermanfaat bagi kaum lelaki, dan apabila bermanfaat semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.